Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sobat sekalian, selamat berjumpa kembali di pembelajaran estimasi biaya. Harapan yang ingin dicapai pertama, nanti kalian mampu memahami jenis-jenis pekerjaan konstruksi gedung, jalan, dan jembatan. Yang kedua, menyajikan unsur-unsur dan fungsi pengelolaan pekerjaan konstruksi gedung dan jembatan. Apa yang hendak dicapai? Pertama, kalian bisa mengidentifikasikan jenis-jenis pekerjaan konstruksi gedung, jalan, dan jembatan, menjelaskan pekerjaan konstruksi gedung dan jembatan, menunjukkan pekerjaan konstruksi gedung dan jembatan. Pengertian proyek. Proyek bisa dikatakan sebagai kegiatan proyek, suatu kegiatan sementara yang berlangsung dalam jangka waktu terbatas dengan alokasi sumber daya tertentu dan dimaksudkan oleh Soeharto tahun 1995. Adapun ciri-ciri proyek adalah sebagai berikut. Memiliki tujuan yang khusus, produk akhir atau hasil kerja akhir. Jumlah biaya, sasaran atau time schedule, serta kriteria mutu dalam proses mencapai tujuan yang telah ditentukan. Bersifat sementara, dalam arti umurnya dibatasi oleh selesainya tugas. Titik awal dan akhir ditentukan dengan jelas. Non-rutin, tidak berulang-ulang, jenis dan intensitas kegiatan berubah-ubah sepanjang proyek berlangsung. Non-rutin artinya di sini bisa berubah-ubah. Kalau misalkan di sekolah, itu kan tetap, artinya rutin. Kalian naik ke kelas 12, nanti setelah kalian keluar ada lagi yang naik ke 12, itu adalah rutin. Kalau non-rutin itu tidak berulang-ulang. Pengertian konstruksi. Konstruksi itu bisa dikatakan semua kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan membangun suatu bangunan, sehingga dapat menahan beban sebagaimana fungsi tujuannya. Bangunan ini dapat berupa bangunan gedung, jalan, maupun jembatan. Ada 3 karakteristik proyek konstruksi. Yang pertama, bersifat unik. Nah, keunikan dari proyek konstruksi adalah tidak pernah terjadi rangkaian kegiatan yang sama persis. Tidak ada proyek yang identik, yang ada proyek sejenis. Proyek bersifat sementara dan selalu terlibat grup-grup pekerjaan yang berbeda-beda. Dibutuhkan sumber daya, resources. Setiap proyek konstruksi membutuhkan sumber daya, yaitu pekerja, uang, mesin, metode, dan material atau 5M. Pengorganisasian semua sumber daya dilakukan oleh seorang manajer. Organisasi. Nah, karena di sini melibatkan banyak orang yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda, yang memiliki keahlian yang berbeda-beda, yang memiliki kepribadian yang berbeda-beda, maka tugas seorang manajerlah itu yang harus bisa menyatukan perbedaan tadi sehingga memiliki visi yang sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi. Nah, ada parameter penting sebagai sasaran bagi penyelenggara proyek. Mungkin nanti kalian bisa sebagai penyelenggara proyek itu sebagai perencana, sebagai kontraktor, atau misalkan sebagai penyelenggara pengawas lapangan. Nah, parameter pentingnya itu yang pertama itu anggaran. Anggaran proyek harus diselesaikan dengan biaya yang tidak boleh melebihi anggaran yang telah ditentukan di dalam RAB. Ya, nanti kita jelaskan ada poin-poin apa saja di dalam RAB tersebut. Yang kedua, jadwal. Ya, jadwal. Jadi jadwal proyek itu harus dikerjakan sesuai dengan kurun waktu dan tanggal akhir yang telah ditentukan. Biasanya kalau misalkan proyek-proyek pemerintah itu dibatasi dengan biaya dan waktu, ya. Jadi waktunya itu ditentukan. Misalnya
Kalau misalkan di awal-awal tahun itu disibukkan misalkan dengan perencanaan, ya, perencanaan. Jadi perencanaan apa yang akan kita dikerjakan dalam tahun misalkan 2021. Nah, di bulan Maret itu baru misalkan ditenderkan, misalkan gitu ya, ditenderkan. Setelah ditenderkan, nanti muncullah misalkan kontraktor pemenang dari tender tersebut. Nah, kontraktor akan mengerjakan pekerjaan itu sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh konsultan perencana gitu ya. Oleh konsultan perencana misalkan sekian waktu. Kalau misalkan nanti melebihi dari waktu yang telah ditentukan, maka akan dikenakan denda ya. Berapa dihitungnya per hari gitu. Denda yang di keterlambatan yang dilakukan oleh seorang kontraktor. Nah, mutu itu bisa dikatakan sebagai mutu produk atau hasil kegiatan proyek harus memenuhi spesifikasi dan kriteria yang telah dipersyaratkan. Maka di sini nanti akan ada konsultan pengawas. Nah, konsultan pengawas di sini yang nanti akan meninjau mutu produk yang dikerjakan oleh misalkan kontraktor gitu ya. Gitu. Kalau misalkan tidak sesuai yang dipersyaratkan, maka itu harus ditanggung oleh seorang kontraktor. Nah, tadi kita berbicara tentang itu. Nah, jadi proyek itu ada dua kelompok, atau proyek itu dibagi menjadi dua jenis, menurut Arianto. Jenis yang pertama itu adalah bangunan gedung. Nah, bangunan gedung ini terdiri dari misalkan rumah, ya, ada misalkan pemukiman, itu, ada kantor, ada pabrik, ada rumah sakit. Nah, masing-masing ini memiliki kriteria di dalam proses yang sangat berbeda-beda. Yang kedua, bangunan sipil. Nah, bangunan sipil itu ada kaitannya dengan bangunan basah. Misalkan ada jalan, ada jembatan, bendungan, dan infrastruktur lainnya. Nah, kita lihat bagaimana ciri-ciri daripada bangunan gedung. Nah, ciri-ciri bangunan gedung itu diantaranya proyek konstruksi menghasilkan tempat orang bekerja atau tinggal. Pekerjaan dilaksanakan pada lokasi yang relatif tidak terlalu luas dan kondisi fondasi umumnya sudah diketahui. Dibutuhkan manajemen tertentu untuk progressing pekerjaan. Nah, sekarang kita masuk sama ciri-ciri dari kelompok bangunan sipil. Nah, kalau bangunan sipil tadi bangunan yang ada kaitan dengan bangunan basah ya. Proyek konstruksi dilaksanakan untuk mengendalikan alam agar berguna bagi kepentingan manusia di dalam proses untuk meningkatkan misalkan sistem perekonomian. Salah satunya misalkan jembatan. Jembatan itu menghubungkan satu titik ke titik yang lain atau menghubungkan satu daerah ke daerah yang lain. Sehingga nanti akan terjadi proses perputaran ekonomi yang sangat cepat dengan adanya dengan menghubungkan satu daerah ke tempat yang lain. Di jalan raya misalkan ada flyover gitu ya, itu untuk memperlancar kegiatan supaya tidak macet. Atau sekarang ada lagi misalkan jalan di atas jalan ya, seperti di Jakarta bisa dilihat. Pekerjaan dilaksanakan pada lokasi yang luas atau panjang ya, dan kondisi fondasi sangat berbeda satu sama lain dalam suatu proyek. Karena fondasi itu sangat tergantung dari perkerasan tanah gitu ya. Maka akan dihasilkan berbagai macam rekomendasi fondasi yang nanti akan digunakan akan berbeda-beda tiap lokasi. Manajemen dibutuhkan untuk memecahkan permasalahan. Karena pekerjaan proyek itu rumit, maka di sini harus ada manajemen yang mampu membatasi daripada masalah-masalah yang nanti akan terjadi. Nah, kita sekarang melihat bagaimana tahapan-tahapan pekerjaan konstruksi gedung. Pada pekerjaan konstruksi gedung itu dibagi secara garis besar dibagi dua. Yang pertama ada pekerjaan struktural, ya. Apa aja yang ada di dalam pekerjaan struktural? Yang pertama pekerjaan fondasi, ya.
yang tadi di Bapak ulas sedikit tentang fondasi ya, karena fondasi itu sangat tergantung daripada kekerasan tanahnya. Ya, kalau misalkan untuk bangunan gedung sudah ditetapkan berbagai macam fondasinya, bisa ada fondasi menerus, bisa ada fondasi cakar ayam, bisa ada fondasi batu kali dan sebagainya gitu ya. Nah, terus misalkan ada pekerjaan beton bertulang. Beton bertulang itu dimulai misalkan dari pekerjaan seluk, terus masuk misalkan ke tiang-tiang penyangga atau bisa dikatakan sebagai kolom, dan yang itu bisa dikatakan ya, setelah kolom nanti masuk sama misalkan ring balok ya atau balok gitu, yang akan menyerukan gaya daripada atap. Nah, terus yang ketiga pekerjaan struktural itu adalah pekerjaan atap. Nah, sekarang pekerjaan arsitektural. Pekerjaan arsitektural itu yang pertama misalkan pekerjaan dinding. Ya, dinding itu kalau sekarang sudah bisa beraneka ragam ya. Ada yang dari misalkan pasangan batu bata, ada yang dari hebel gitu ya. Terus lagi misalkan ada partisi dan sebagainya. Nah, sehingga di sini bisa menimbulkan berbagai macam seni yang bisa dimunculkan tergantung daripada orang nanti apa yang diinginkan di dindingnya itu. Pekerjaan kusen, pintu dan jendela pun beraneka ragam ya. Ada yang pakai lengkungan, ada yang datar-datar saja dan sebagainya. Sehingga bisa menunjukkan artsnya itu seperti apa ya. Terus plafon ya. Jenis plafon pun sama, sekarang sudah beraneka ragam dari mulai GRC. GRC pun misalkan ada lagi misalkan gypsum ya. Sekarang ada lagi yang dari Palalon atau PCC dan sebagainya. Yang luar biasa ya percepatan daripada perkembangan dunia arsitektur. Nah, terus pekerjaan lantai ya. Pekerjaan lantai kalau dulu misalkan ada tegel, dari tegel misalkan ada keramik, dari keramik dari keramik misalkan bisa muncul lagi, kalau misalkan untuk lebih indah lagi muncul granit ya. Ada marmer, kalau misalkan orang-orang kaya itu sudah memakai marmer ya. Luar biasa di pekerjaan arsitektural. Nah, terus lagi pekerjaan plumbing dan sanitasi, mekanikal dan elektrikal. Ya. Nah, pekerjaan sanitasi ada air bersih dan air kotor. Air kotor misalkan untuk menyalurkan kotoran ya yang nanti masuk ke septic tank gitu ya. Nah, dari septic tank diolah sehingga bisa menghasilkan air bersih lagi nih, baru disalurkan ke air saluran. Air bersih itu misalkan air yang bisa digunakan untuk kegiatan sehari-hari, untuk mencuci gitu ya. Terus misalkan untuk mandi gitu ya, itu ada salurannya, ada reservoirnya gitu kan, ada pompanya. Nanti limbahnya itu disalurkan ke air kotor. Terus nih pekerjaan mekanikal elektrikal. Nah, pekerjaan mekanikal elektrikal misalkan bisa dikatakan ini adalah pekerjaan-pekerjaan penunjang ya. Kalau misalkan di toko-toko besar ada ekskalator gitu ya, ada lift kan gitu. Terus lagi misalkan ada AC gitu ya biar dingin, nah, itu adalah bisa dikatakan sebagai pekerjaan mekanikal elektrikal. Nah, terus lagi misalkan pekerjaan elektrikal gitu ya. Kalau pekerjaan elektrikal itu ada yang kaitannya dengan penerangan ya, dengan listrik gitu ya. Itu adalah elektrikal. Baik, kita lanjutkan sedikit lagi ya. Tahapan pekerjaan pada konstruksi jalan dan jembatan. Pekerjaan pendahuluan. Nah, pekerjaan pendahuluan itu diantaranya pekerjaan pembersihan, terus pekerjaan pemasangan boplang, dan pekerjaan pemasangan derek sikit gitu ya. Terus lagi pekerjaan bangunan bawah. Pekerjaan bangunan bawah itu misalkan pekerjaan galian tanah gitu ya. Jadi jalan yang nanti untuk konstruksi jalan itu kita gali dulu ya. Kita gali dulu, dipadatkan gitu ya. Dipadatkan, di slackening sampai berapa kadar kekerasan tanahnya untuk konstruksi jalan tersebut. Nah, terus nanti kalau sudah itu ada pekerjaan urugannya, nah baru masuk misalkan sama pekerjaan fondasi ya. Dan di dalam pekerjaan nanti ada pekerjaan fondasi untuk jalan. Di lapisan-lapisan jalan itu apa saja, misalkan dari mulai bawah sampai ke atas, dari struktur bawah atau untuk tahan jembatan, untuk jembatan tanah. Terus tahapan pekerjaan pada konstruksi jalan dan jembatan. Pekerjaan drainase ya. Pekerjaan drainase itu bisa dikatakan sebagai
pengelola atau pengendali bagaimana supaya jalan itu tetap nyaman digunakan gitu ya, sehingga harus disalurkan gitu. Tidak boleh ada air genangan yang bisa berakibat fatal rusaknya daripada konstruksi jalan tadi. Terus pekerjaan lainnya, misalkan pekerjaan tambahan infrastruktur yang diperlukan pada kenyamanan dan pelengkap jalan maupun jembatan, misalkan adanya penerangan, median jalan, rambu-rambu jalan, dan sebagainya. Nah, untuk lebih lengkapnya Anda pun bisa menambahkan wawasan pengetahuan dengan mengklik alamat yang Bapak cantumkan untuk melihat literatur video yang ada kaitannya dengan materi tadi. Mungkin itulah siswa sekalian yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.